Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mengimplementasikan mengenai elektrisasi dan magnetisasi. Saya Rifki Maulana Syahdan dengan NIM 241344088. Saya di sini menjelaskan mengenai contoh soal elektrisasi dan magnetisasi. Saya Finanda Sekarasi dengan NIM 241344093 menjelaskan mengenai elektrisasi. Saya Raisa Kamilatullah dengan NIM 241344086 sebagai pemateri mengenai magnetisasi. Perkenalkan, nama saya Arkananto Satya Alawi dengan NIM 241344067 sebagai praktikan bersama teman saya. Saya Askar Ramadhani Mustafa dengan NIM 2413449 sebagai praktikan. Baik, akan dilanjut untuk ke pemateri. Yang pertama adalah elektrisasi dan dilanjut dengan magnetisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dasar dalam ilmu fisika yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang elektrisasi atau proses pembentukan muatan listrik pada suatu benda. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami hal-hal sederhana namun menarik seperti rambut yang tiba-tiba berdiri ketika digosok dengan balon, penggaris plastik yang bisa menarik potongan kertas kecil setelah digosok ke rambut, atau merasakan sedikit sengatan listrik saat memegang gagang pintu logam. Fenomena-fenomena tersebut bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari proses fisis yang disebut elektrisasi. Elektrisasi sendiri merupakan salah satu konsep penting dalam listrik statis yang menjadi dasar bagi banyak peralatan dan teknologi modern. Dengan memahami elektrisasi, kita tidak hanya mengetahui bagaimana sebuah benda bisa menjadi bermuatan positif atau negatif, tetapi juga memahami faktor apa saja yang mempengaruhi proses tersebut, bagaimana mekanisme perpindahan elektron terjadi, dan bagaimana fenomena ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui gesekan, sentuhan, maupun induksi. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian elektrisasi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, hingga contoh-contoh nyata yang mudah kita lihat di lingkungan sekitar kita. Harapannya, setelah pemaparan ini, kita semua dapat memahami bahwa konsep listrik statis bukan hanya teori di buku, tetapi juga merupakan fenomena nyata yang terus terjadi di sekitar kita. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan ini dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan elektrisasi. Seperti yang dapat dilihat dalam slide berikut, elektrisasi adalah proses ketika suatu benda memperoleh muatan listrik positif atau negatif akibat perpindahan elektron atau redistribusi muatan. Perubahan muatan ini terjadi karena interaksi antar benda, seperti gesekan, sentuhan, atau pengaruh medan listrik. Elektrisasi terjadi karena elektron dapat bergerak dari satu benda ke benda lainnya saat keduanya saling berinteraksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi elektrisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi elektrisasi yaitu yang pertama ada jenis bahan konduktor atau isolator, yang kedua kondisi permukaan dan lingkungan, yang ketiga afinitas elektron, dan yang keempat medan listrik. Yang pertama ada jenis bahannya. Pada konduktor elektron sangat mudah bergerak dan muatan yang terbentuk cepat menyebar ke seluruh permukaan. Contoh dari barang-barang yang bersifat konduktor adalah logam, air garam, tembaga, dan besi. Yang kedua, ada isolator. Pada isolator, elektron sulit bergerak dan muatan hanya menumpuk pada bagian yang digosok. Contohnya, kaca, plastik, karet, dan kain. Jenis bahan ini sangat menentukan apakah muatan bisa menyebar atau hanya terlokalisasi. Faktor-faktor yang kedua adalah kondisi permukaannya. Pada permukaan kasar, gesekan akan lebih besar dan peluang perpindahan elektron juga meningkat. Pada yang kedua, ada permukaan bersih dan kering, proses elektrisasi akan lebih efektif. Yang ketiga, permukaan berminyak, basah, atau kotor. Hal ini menghambat perpindahan elektron karena ada jalur bocor muatan. Faktor-faktor yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Yang pertama, kondisi kelembaman
kelembapan udara. Udara lembab membuat muatan mudah hilang karena air menjadi jalur konduktif sehingga elektrisasi sulit terjadi. Sebaliknya, udara kering mempermudah munculnya muatan. Yang kedua, ada suhu. Suhu tinggi meningkatkan energi elektron sehingga perpindahan elektron akan lebih mudah. Yang ketiga, ada tekanan udara. Tekanan rendah membuat udara lebih terionisasi dan mempengaruhi stabilitas muatan. Yang selanjutnya ada faktor elektrisasi yang keempat, yaitu medan listrik. Medan listrik yang cukup kuat dapat menarik atau mendorong elektron dalam suatu benda. Namun, ketika medan listrik tersebut kurang kuat, maka akan sulit untuk menarik atau mendorong elektron dalam suatu benda. Nah, selain itu, medan listrik yang kuat juga dapat membuat redistribusi muatan meskipun tanpa kontak langsung. Ini terlihat pada proses elektrisasi dengan induksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh elektrisasi itu sendiri. Pada slide berikut ada dua contoh elektrisasi. Yang pertama, dua benda yang digosok. Yang kedua, benda bermuatan disentuhkan ke benda netral. Yang pertama, dua benda yang digosok, elektrisasi gesekan. Saat dua benda digosok, elektron berpindah dari satu benda ke benda lain. Contohnya, kaca digosok dengan kain sutra, yaitu ketika kaca bermuatan positif dan sutra bermuatan negatif. Yang kedua, benda bermuatan disentuhkan ke benda netral, elektrisasi sentuhan. Ketika benda bermuatan disentuhkan ke benda netral, sebagian muatan akan berpindah hingga terjadi kesetimbangan. Contohnya, pada penggaris plastik bermuatan negatif menyentuh elektroskop netral, yaitu elektroskop menjadi bermuatan negatif. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang elektrisasi, khususnya interaksi gaya listrik antara dua benda bermuatan. Nah, dua benda kecil bermuatan listrik berada di udara. Benda A bermuatan 4 mikrocoulomb dan benda B bermuatan negatif sebesar 2 mikrocoulomb. Jarak antara kedua benda yaitu 20 cm. Yang ditanyakan adalah besar gaya listrik yang terjadi antara kedua benda tersebut. Nah, karena kedua benda memiliki muatan listrik, maka di antara keduanya akan timbul gaya listrik. Gaya ini dijelaskan oleh hukum Coulomb yang menyatakan bahwa besar gaya listrik bergantung pada besar muatan dan jarak antar muatan. Rumus yang digunakan yaitu gaya listrik sama dengan konstanta Coulomb dikali hasil kedua muatan dibagi kuadrat jaraknya. Nah, di sini diketahui konstanta dari Coulomb itu sendiri dan ada Q1 yaitu 4 mikrocoulomb. Lalu kita ubah ke satuan internasional menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Begitu juga dengan Q2 dan juga R-nya kita rubah ke meter. Berikut hasil perhitungan yang telah dihitung yang dimana nanti besar gayanya yaitu sebesar 1,8 Newton. Karena muatan A positif dan muatan B negatif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Namun, yang dihitung dalam soal ini adalah besar gaya, sehingga hasilnya selalu bernilai positif. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dua benda bermuatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik dan besar gaya listriknya dipengaruhi oleh besar muatan serta jarak antara kedua benda tersebut. Perkenalkan, saya Raisya Kamila Terhuda akan menjelaskan materi mengenai magnetisasi. Magnetisasi adalah proses atau keadaan di mana suatu material memperoleh atau menunjukkan momen magnetik makroskopis atau muatan magnet akibat orientasi atau interaksi momen magnetik atomik. Berarti, medan listrik adalah daerah pengaruh adanya sumber listrik yaitu muatan listrik positif.
Nah, logika berpikirnya, sumber listrik berupa muatan listrik positif akan memberikan pengaruh ke lingkungan sekitar. Pengaruhnya akan kuat jika observator berada di dekat sumber listrik tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa faktor magnetisasi. Yang pertama adalah material bahan. Nah, struktur material bahan itu ada ferromagnetik, ferrimagnetik, antiferromagnetik yang memiliki karakteristik magnetisasi yang berbeda. Selanjutnya ada ukuran eksternal, yaitu medan magnet, temperatur, serta medan listrik atau interaksi spin orbit. Nah, selain itu juga yang terakhir ada dinamika pada magnetisasi, yaitu bagaimana perubahan waktu atau respon terhadap sinyal, misalnya film semikonduktor ferromagnetik. Nah, yang selanjutnya di sini ada intensitas medan listrik. Kuat lemahnya pengaruh muatan listrik positif dapat dinyatakan dengan intensitas medan listrik yang bergantung pada 1. Besar kecilnya muatan listrik positif sebagai sumbernya. Jika muatan positif lebih besar, maka nanti kekuatan magnetnya pun akan sangat besar. Yang kedua, ada medium di mana muatan listrik positif tersebut ditempatkan. Nah, jika berada ditempatkan di udara dan juga di dalam air, itu akan memiliki kekuatan atau mediumnya berbeda. Nah, jika berada dalam air, maka tekanan udaranya pun berbeda. Jadi nanti akan mempengaruhi nilai permitivitas relatifnya. Nah, yang selanjutnya ada jarak sumber muatan listrik positif ke observator atau lokasi pengujian atau pengukuran. Jadi, jarak pun akan mempengaruhi dari medan listriknya. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan antara elektrisasi dan juga magnetisasi. Listrik dapat menciptakan magnet dan magnet dapat menciptakan listrik. Keduanya membentuk satu kesatuan yang disebut elektromagnetisme dan merupakan dasar dari banyak teknologi modern seperti motor listrik dan juga generator listrik. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Soal magnetisasi, selanjutnya saya akan menjelaskannya, yaitu medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid. Jadi, ada sebuah solenoid sederhana yang dibuat oleh sebuah paku besi dililit kawat sebanyak 150 lilitan dan dialiri arus sebesar 0,5 ampere dan dengan panjang lilitannya yaitu 8 cm. Nah, tentukan besar medan magnet di dalam solenoid tersebut. Konsep fisikanya, ketika arus listrik mengalir pada kawat yang dililitkan pada inti besi, maka akan timbul medan magnet. Proses ini disebut magnetisasi oleh arus listrik atau elektromagnet. Nah, rumusnya yaitu menunjukkan bahwa medan magnet sebanding dengan jumlah lilitan arus listrik dan berbanding terbalik dengan panjang solenoid. Untuk menghitung besar medan magnetnya, kita harus merubah dulu panjangnya yang tadinya 8 cm menjadi 0,08 meter. Kemudian semua nilai ini dimasukkan ke dalam rumus medan magnet solenoid, yaitu ini. Dari hasil perhitungan diperoleh besar medan magnet yaitu sebesar 1,18 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Jadi dapat disimpulkan bahwa medan magnet pada solenoid dipengaruhi oleh arus listrik, jumlah lilitan, dan panjang solenoid. Jika arus dihentikan, maka sifat magnet pada paku juga akan hilang. Nah, berdasarkan kedua soal yang telah kita kerjakan, terdapat kesimpulan juga di mana dapat dilihat bahwa konsep elektrisasi berkaitan dengan muatan listrik, sedangkan magnetisasi berkaitan dengan arus listrik. Keduanya merupakan konsep dasar dalam elektromagnetika dan dapat dibuktikan secara teori maupun praktik. Perkenalkan, nama saya Arkananta. Saya di sini bersama rekan saya Aska yang akan menjelaskan bagaimana elektrisasi dan magnetisasi terjadi pada alat kami. Pada alat ini, magnetisasi terjadi karena adanya arus listrik yang mengalir melalui kawat yang dililitkan pada besi. Ketika arus listrik mengalir, kawat menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet ini memengaruhi domain-domain magnet di dalam besi. Awalnya, domain-domain tersebut tersusun secara acak. Namun saat terkena medan magnet, domain-domain ini menjadi sejajar dan teratur. Akibatnya,
besi yang awalnya tidak bersifat magnet berubah menjadi magnet sementara dan mampu menarik benda logam. Ketika arus listrik dihentikan, medan magnet menghilang dan besi kembali ke kondisi semula. Oleh karena itu, magnet yang dihasilkan pada alat ini disebut elektromagnet. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sistem elektrisasi ini bekerja dalam rangkaian kami. Nah, yang pertama itu dikarenakan baterai yang menyebabkan adanya perbedaan muatan listrik, yaitu pada ujung positif dan ujung negatif, yang menciptakan keseimbangan muatan dalam rangkaian. Yang kedua, dalam perbedaan ini membuat elektron melalui kawat. Nah, elektron ini bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif, yang dimana kita sebut sebagai arus listrik. Lalu yang ketiga, ketika saklar ditekan, rangkaian menjadi tutup dan arus listrik ini mengalir secara terus-menerus melalui kawat menuju ke peran kawat yang melilit inti besi. Nah, jadi yang perlu kita pahami itu, elektrisasi ini adalah dasar kecabrian listrik kami. Tanpa adanya elektron, maka tidak akan terjadi efek selanjutnya, yaitu sistem magnetisasi yang membuat pemukul bisa bergerak dan memukul bel. Jadi, elektrisasi ini adalah langkah pertama yang paling fundamental dalam kerja rangkaian kami yang menciptakan aliran arus listrik yang kemudian akan dimanfaatkan untuk menghasilkan medan magnet. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.